Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik di sini jadi kami dari kelompok 3A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai korelasi dari Dan and Ross. Baik sebelumnya perkenalkan nama saya Farus Bintang Ulum Saputra dengan NIM 221910801027. Saya Nanda Pratiwi dengan NIM 221910801003. Perkenalkan, saya Priscilia Kesha dengan NIM 2219 1080 1059. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengembangan korelasi Don and Ross, yaitu pengembangan ini didasarkan pada aliran vertikal campuran gas cair dalam sumur yang dikembangkan melalui eksperimen laboratorium. Eksperimen ini menghasilkan lebih dari 20.000 titik data yang digunakan untuk memahami dan menganalisis berbagai pola aliran termasuk bubble flow, slug flow, dan mist flow. Untuk yang kedua yaitu mengidentifikasi model matematis. Eh, dari data yang diperoleh ini, model matematis dikembangkan untuk menggambarkan interaksi antar fase gas cair serta memprediksi variabel penting seperti tekanan dan kehilangan energi. Yang ketiga yaitu korelasi empiris, di mana korelasi ini dihasilkan dihasilkan yang berfungsi untuk memprediksi perilaku aliran dalam berbagai kondisi dan membantu dalam desain sistem perpipaannya nantinya. Yang terakhir yaitu menguji akurasi korelasi dengan data serta mengaplikasikannya dalam desain dan analisis sistem perpipaannya. Jadi korelasi yang valid dapat diterapkan dalam desain dan dianalisis sistem perpipaannya untuk meningkatkan efisiensi aliran dan mengurangi kehilangan energi. Next. Baik untuk asumsi-asumsi batasan yang digunakan pada korelasi ini yaitu fokus pada aliran vertikal yang pertama. Jadi korelasi ini itu hanya berlaku untuk aliran vertikal di dalam sumur. Jadi kemudian dari penulisnya itu sendiri dan Android sendiri itu menciptakan korelasi ini tuh hanya pada kondisi aliran vertikal. Jadi kalau kita gunakan pada kondisi aliran yang horizontal, itu kemungkinan hasilnya bakal kurang akurat. Kemudian rentang rasio gas cair dan laju aliran terbatas. Jadi korelasi ini dibatas oleh tipe aliran bubble, slug, mist flow yang berhubungan dengan nilai gas liquid rasio. Jadi kita bisa lihat di sini ketika ini merupakan batas-batas aliran, Rn ini menunjukkan gas velocity dan N ini liquid velocity. Jadi bubble flow kita bisa lihat ini ada gelembung-gelembung dalam cairan. Ketika plug flow ini semakin besar gasnya, slug flow ini juga. Untuk kemudian pada aliran mist flow ini benar-benar gas. Jadi kenapa kok di aliran mist flow ini Rn-nya tuh besar, sedangkan N-nya itu juga tidak terlalu besar gitu. Karena di sini emang benar-benar berisi gas. Cair liquidnya hanya sedikit seperti itu. Kemudian kemudian selanjutnya yaitu aliran gas cair tanpa emulsi. Jadi korelasi ini berlaku hanya untuk aliran gas cair tanpa emulsi stabil, terutama jika kadar air di bawah 10%. Pada kadar air lebih tinggi, emulsi membuat gradien tekanan sulit diprediksi. Pada kondisi emulsi gradien tekanan delta. Nah, ini untuk rumusnya. Cw sendiri water kompresibilitas water. Kemudian kondisi isotermal. Asumsi isotermal ini berarti gradien suhu di atas konstan atau linear terhadap kedalaman. Uh, untuk rumus untuk rumusnya sendiri, dan Enros ini mengidentifikasi bahwa perilaku aliran dan gesekan sangat bergantung pada beberapa faktor kunci seperti kecepatan gas dan cairan, diameter pipa, serta viskositas cairan. Sehingga dibagi menjadi 4, yaitu ada gas velocity number, eh, liquid velocity number, diameter number, liquid viscosity number dengan rumusnya. Untuk gas gas velocity number ini menunjukkan bahwa kecepatan slip ini berpengaruh oleh kecepatan masing-masing fase dan hold up cairan. Eh, Bilangan ini menggambarkan rasio antara kecepatan VSG dan kecepatan karakteristik yang ditentukan oleh densitas cairan dan kecepatan gravitasi.
Untuk liquid velocity number ini untuk mengetahui seberapa cepat cairan mengalir dibandingkan dengan gas. Ini penting untuk menentukan interaksi antar kedua fase dalam aliran campuran. Yang ketiga ada diameter number. Diameter number ini untuk mengetahui diameter pipa. Diameter pipa mempengaruhi laju aliran dan distribusi fase. Bilangan diameter ini membantu dalam analisis bagaimana ukuran pipa berkontribusi terhadap gesekan dan pola aliran. Yang terakhir itu liquid viscosity number. Ini memberikan informasi tentang seberapa kental cairan dibandingkan dengan gaya gravitasi yang bekerja. Ini penting untuk memahami bagaimana viskositas ini mempengaruhi gesekan dan pola aliran dalam sistem. Keempat bilangan dimensi ini digunakan untuk menganalisis dan memprediksi perilaku aliran campuran gas cair dalam pipa dan memahami interaksi antar fase gas dan cairan serta mengetahui faktor-faktornya ya itu kecepatan gas, cairan, viskositas, diameter dan lain-lain dalam sistem. Next. Hubungan dengan slip velocity liquid hold up juga dapat dinyatakan dalam hubungan dengan slip velocity. Rumus ini VS sama dengan VSG per 1 min EL min VSL. Rumus ini menunjukkan bagaimana kecepatan slip dipengaruhi oleh kecepatan masing-masing dari hold up cairan. Dilanjutkan static pressure gradient yang berhubungan dengan gradien tekanan statis, rumusnya dP per dH ST EIG plus 1 min omega I GG. Next. Ini ada formula which convert the bubble flow, plug flow, and part of the flow regime. Formula yang mencakup aliran bubble flow, aliran plug flow, dan sebagian dari aliran flow dinyatakan dalam bentuk kecepatan slip tak berdimensi S dan angka kecepatan cairan dan gas N dan R masing-masing. Itu rumusnya. Dan untuk korelasi slip pada aliran menengah yang meliputi aliran slug dan sisa aliran buih menunjukkan S sama dengan 1 plus F5 Rn 0,982 plus F0 per 1 plus F7 N kuadrat. Dalam korelasi slip 2 ini pada aliran menengah yang mencakup aliran slug dan sisa aliran buih. Dari korelasi ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar kecepatan gas cair dalam kondisi aliran menengah di mana fase gas cair ini berinteraksi secara kompleks dan penting untuk mengetahui sistem dalam perpipaan dinamikanya seperti apa. Dalam konteks aliran campuran ini, gesekan dinding atau gesekan dalam pipa ini diatur dalam hukum gesekan tipe Fanning. Slip 3 untuk aliran gas yang tinggi fase gas menjadi kontinu dengan aliran yang diangkut terutama sebagai tetesan kecil. Hal ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada slip antara gas dan tetesan yang dianggap, maka S sama dengan 0. Next.
Untuk gesekan dinding atau well fraction ini fraction coloration 1 dan 2 dalam fase cair yang lebih atau kurang kontinunya karena diatur oleh gesekan tipe Fanning. Dalam hukum tipe Fanning ini untuk fase cair yang lebih atau kurang kontinu, rumusnya dp per dh, rumusnya dp per dh fr 4 fw PSL kuadrat per 2D 1 plus PSG per VSL. Eh, untuk ada efek slip pada gesekan tercermin dalam faktor koreksi F2 dan F3. Dengan demikian dinyatakan fraksi gradiennya ini cairannya statis. Untuk rumusnya seperti itu. GFR-nya 2 FW N plus Rn per N4. Next. Untuk friction coloration 3, misflow, pada rentang aliran kabut di mana Rn ini lebih dari 75, 84 fase gas bersifat kontinu dan gerakan gesekan berasal dari hambatan gas pada dinding pipa. Dengan demikian, gradien gesekan dapat didasarkan pada fase gasnya. Rumusnya seperti itu. Next. Ketika percepatan menjadi signifikan, kecepatan aliran ini sangat tinggi sehingga pengaruh ketebalan lapisan dinding pada kecepatan dapat diabaikan. Gradien percepatan dapat dianggap sebagai hasil dari perubahan tekanan yang diimbangi oleh gravitasi. Ini memberikan pemahaman tentang aliran dalam sistem pipa dan faktor-faktor seperti tekanan dan gesekan kontribusi terhadap percepatan alirannya. Dengan adanya cairan yang tersuspensi, ekspansi gas akan dianggap bersifat isotermal, dan dalam kondisi ini produk dari tekanan gas dan percepatan gas superficial akan tetap konstan. VSG-nya sama dengan 0, dianggap konstan. Jadi rumus friction correlation 3 ini mampu digunakan untuk menghitung gesekan dalam aliran kabut misflow, di mana fase gas yang mendominasi dan berkontribusi terhadap gradien tekanan dalam sistem. Next. Gradien yang terreduksi ini memberikan gradien yang terreduksi ini memberikan gambaran yang akurat tentang bagaimana tekanan berubah dalam sistem aliran gas cair, terutama ketika mempertimbangkan efek dari cairan yang tersuspensi dan kondisi isotermal. Karena gradien total dinyatakan sebagai friksi gradien cairan statis, dapat disimpulkan menjadi G sama dengan GST plus GFR plus 1 min IVL VSL GVSG PSG per P. Dengan begitu, dari hasil itu percepatan dapat
diperhitungkan melalui koreksi gradien tekanan yang dihasilkan dari penahanan dan gesekan dengan faktor yang mungkin menjadi penting pada tekanan rendah dan kecepatan gas tinggi, seperti pada bagian dari rangkaian aliran. Next. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama, korelasi ini itu memberikan perkiraan tekanan yang lebih akurat, terutama dalam kondisi aliran dengan rasio gas cair dan laju aliran yang bervariasi. Kemudian yang kedua, korelasi ini cocok untuk berbagai kondisi operasi lapangan karena menggabungkan efek gesekan dinding pipa dan slip antara gas dan cairan sehingga memberikan analisis tekanan yang lebih menyeluruh. Yang ketiga, korelasi ini tuh dapat digunakan untuk berbagai jenis campuran minyak gas dan pada kondisi operasi yang beragam. Dan yang terakhir, korelasi ini mampu diproses oleh komputer. Next. Untuk kekurangannya, yang pertama, eh, persamaan dalam korelasi ini tuh lebih kompleks sehingga memerlukan perangkat komputer yang lebih canggih. Yang kedua, keterbatasan pada kondisi aliran basah atau wet flow, di mana akurasi korelasi berkurang ketika terdapat kadar air yang tinggi dalam campuran gas cair, terutama karena terbentuknya emulsi yang tidak terprediksi dalam kondisi mist flow. Dan yang terakhir, korelasi ini tuh berdasarkan kondisi laboratorium, sehingga mungkin terdapat perbedaan jika diterapkan di kondisi lapangan. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai korelasi dan entros. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.